Hai, gue Rian Fajrian, selamat datang di channel gue. Video ini adalah lanjutan dari video gue sebelumnya. Dan kali ini gue akan membahas bagaimana caranya membuat channel YouTube. Dan gue juga akan sharing beberapa tips agar channel YouTube kalian mudah ditemukan oleh penonton. Jadi tonton terus videonya ya. Sebenarnya membuat channel YouTube itu mudah dan gampang banget. Tapi yang bikin susah adalah bagaimana caranya channel teman-teman bisa ditemukan oleh para penonton. Nah, sebelum gue lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like video ini agar teman-teman tidak pernah ketinggalan video terupdate dari channel ini. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya membuat channel YouTube, yaitu dengan hanya membutuhkan satu akun Gmail saja ya. Akun Gmail ini berfungsi sebagai identitas dari channel YouTube kalian. Tapi sebagai refreshment, gue akan berikan tutorial singkatnya aja bagaimana caranya membuat channel YouTube. Jadi tonton videonya ya. Oke, di sini gue akan sharing bagaimana caranya membuat channel YouTube, dan gue menggunakan sebuah smartphone agar lebih mudah, dan tentunya nggak semua teman-teman punya laptop atau PC, jadi gue hanya menggunakan smartphone aja. Nah, teman-teman masuk ke menu YouTube. Nah, di pojok kanan atas ada settingan kalian. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pilihan ya untuk membuat channel YouTube. Nah, di sini ada tulisan channel Anda. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini disarankan nama channel dari si YouTube, tapi teman-teman bisa ganti ya. Misalkan ini nama pemilik emailnya, gue ganti misalkan menjadi Rian Gaming ya, seperti ini. Lalu buat channel, dan jadilah sebuah channel. Nah, mudah kan caranya buat channel YouTube? Jadi teman-teman hanya membutuhkan satu akun Gmail dan teman-teman sudah bisa membuat sebuah channel YouTube. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana channel kita bisa ditemukan oleh orang lain atau penonton. Nah, di sini gue akan memberikan atau sharing dua tips yang paling dasar agar channel kalian mudah ditemukan oleh para penonton. Nah, gue harap jangan di skip videonya karena takutnya nanti apa yang gue sampaikan di sini kelewat gitu. Tips dari gue yang pertama adalah tema. Nah, buat para YouTuber pemula, sebelum buat channel YouTube, tentukan dulu tema yang akan kalian bahas ya. Tentukan tema yang akan kalian bahas. Ini penting. Kenapa? Karena kebanyakan para YouTuber itu tidak mementingkan tema dari channelnya ini. Nah, fungsinya tema ini adalah sebagai identitas dari channel kalian. Jadi channel kalian itu mau ngebahas apa sih gitu. Nah, kebanyakan para YouTuber pemula itu kadang-kadang main asal upload aja, semua kumpul di situ. Misalkan video tentang olahraga, video tentang gaming, lalu video tentang memasak misalkan. Itu semua dijadikan satu di dalam satu channel. Mungkin maksudnya si YouTuber pemula itu untuk bisa merangkul semua penonton, minat penonton ya. Tapi menurut gue sih itu bisa dibilang benar enggak, salah juga enggak sih gitu. Jadi sah-sah aja sih kalau memang mau pakai cara itu. Cuman kalau menurut gue kayaknya tuh dengan mencampur adukan semua video atau tema dari video itu di dalam satu channel yang nggak jelas, jadinya identitas dari si channel YouTube itu ya makin nggak jelas lagi. Karena ini channel ngebahas apa sih? Mungkin pemikiran si penonton seperti itu. Karena gue pernah ngerasakan saat menonton sebuah channel, semua ngumpul di situ. Ada tentang ngebahas tentang masak, tentang misalkan dia traveling, semua dikumpulin jadi satu di situ.
bahkan yang video ada dengan kumpul dengan keluarganya pun dijadikan jadi satu di situ. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman menurut gue tuh si channelnya itu nggak punya identitas yang jelas gitu. Jadi channelnya ini mau ngebahas tentang apa. Nah, kalau menurut gue, kalau misalkan si channel YouTube itu mengupload semua video yang dia anggap mungkin sedang viral, terus dia upload nanti viral tentang balap mobil formula misalkan, dia upload terus lagi viral sepak bola, dia upload lagi, menurut gue tuh jadi nggak jelas gitu. Kenapa? Dan nanti ujung-ujungnya tuh nggak bisa dapat subscriber. Nah, kenapa gue bilang nggak bisa dapat subscriber? Karena si penonton pastinya berpikir, ini channel apa sih kok semua dibahas di sini? Gue pengen tahu kelanjutan video ini, tapi kok kelanjutannya tentang bola misalkan. Terus misalkan si channel ini lagi ngebahas tentang cara memasak, kok tahu-tahu berhubungan video berikutnya tentang mancing, kan nggak berhubungan. Jadinya si penonton itu jadi sungkan untuk subscribe karena ngerasa video yang dia butuhkan nggak ada di channel ini. Saran gue, sebelum teman-teman membuat sebuah channel YouTube, tentukan dulu tema dari channel kalian. Nah, channel kalian ini mau ngebahas apa? Misalkan mau ngebahas gaming, ya udah bahas gaming aja. Atau misalkan mau ngebahas tentang edukasi, misalkan edukasi cara menggunakan Excel misalkan, atau belajar tentang komputer. Nah, udah bahas itu aja yang berhubungan dengan itu. Jangan keluar dari materi yang teman-teman buat. Atau misalkan bisa berdasarkan hobi kalian. Jadi biar kalian itu nggak bete-bete banget ngebuat video, tapi nggak berhubungan dengan kemampuan dan skill kalian gitu. Jadi misalkan hobi kalian memancing, ya sudah buat video tentang bagaimana caranya memancing, tips dan trik tentang memancing. Jadi yang berhubungan dengan tema kalian. Nah, nanti di pemikiran si penonton, oh ini channel ini ngebahas tentang mancing, tentang memancing atau tentang gaming. Semuanya ada di sini, mulai dari tips dan trik, terus mulai dari bagaimana cara bermain gaming yang baik, atau misalkan tentang video mancing, misalkan bagaimana caranya mengatur umpan untuk mendapatkan ikan yang banyak. Nah, semua itu ada kumpul semua di satu channel itu. Jadi saat teman-teman ngebahas satu materi dari tema memancing misalkan, nah buatlah videonya itu saling berkaitan, dan mereka tuh seakan-akan bikin penasaran agar mau untuk menonton video berikutnya. Itu kalau menurut gue, karena gue juga buat video ini saling berkaitan. Jadi minggu kemarin gue memperkenalkan bagaimana caranya menjadi YouTuber, dan di video berikutnya bagaimana cara membuat channel YouTube. Nah, ini kan berhubungan nih antara video satu dan video kedua. Nah, nanti jadinya saat teman-teman menonton video gue yang pertama tuh akan berpikir, oh ini ada kelanjutannya nih. Nah, jadi biar gue nggak ketinggalan, harus gue subscribe nih channel ini. Nah, pemikiran gue seperti itu sebelum gue ngebuat channel ini. Tips yang kedua adalah nama channel. Nah, banyak para YouTuber menggunakan nama channelnya dengan nama sendiri. Itu nggak masalah, boleh, bebas-bebas aja sih. Tapi menurut gue itu buatlah nama channel kalian itu bisa tertarget dengan si minat penonton. Misalkan channelnya sesuai dengan topik pembahasan gitu ya. Misalnya nama gue nih Rian. Nah, kebetulan hobi gue adalah seorang traveling ya. Bisa aja teman-teman buat channel namanya tuh Rian Traveling, atau misalkan Yuk Traveling misalkan, atau Traveling bersama Rian, atau catatan Rian. Nah, bisa seperti itu. Jadi buatlah nama channel itu berhubungan dengan tema dari channel kalian ya. Jadi maksudnya gini, nanti saat mencari kata si penonton mencari keyword dengan traveling, pasti nama channel kalian akan nongol, yaitu Rian Traveling tadi yang gue bilang, karena gue menggunakan keyword traveling. Nah, saran gue, sebelum kalian membuat channel,
coba kalian searching dulu yang sesuai dengan hobi kalian, sesuai dengan skill kalian. Searchingnya maksudnya searching mencari nama maksudnya apa nih ya, kalian searching di YouTube itu sendiri, misalkan di kolom pencariannya ketikkan nama misalkan gaming. Nah, dari kata gaming itu teman-teman nanti akan lihat beberapa nama channel yang berhubungan dengan gaming. Nah, bisa teman-teman serupakan sedikit, bedakan sedikit aja. Ibarat kata tuh saat mereka mencari nama orang yang channelnya sudah terkenal, ya mungkin kalau video kalian itu menarik, itu nanti juga bisa ngikut muncul di kolom pencarian. Jadi jangan buat nama channel yang nggak berhubungan dengan yang videonya nggak berhubungan dengan nama channel kalian. Misalkan gini, mungkin seorang YouTuber perempuan membuat channelnya tentang masak-masakan atau tentang tutorial make up. Nah, ternyata isi videonya tentang shopping, tentang nawarin produk. Nah, itu menurut gue nggak berhubungan banget, sehingga minat si penonton akan berkurang gitu. Dan juga selain itu, buatlah nama channel yang simple dan mudah diingat. Jadi kadang pernah gue ngeliat nama channelnya itu panjang-panjang, terus ada lagi Pak YouTuber pemula tuh sempat hampir mirip-miripin dengan nama channel yang sudah terkenal. Itu juga nggak masalah sih, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman ya itu tadi, kalau menurut gue jangan buat nama channel panjang-panjang, cukup 2 kata aja gitu. Misalkan kayak gue nih, Rian Fajrian dari nama gue, tapi mungkin gue menggunakan nama ya, tapi kalau teman-teman perhatikan dari banner channel YouTube gue, nah itu ngebahas tentang beberapa tutorial, membahas tentang aplikasi traveling. Jadi gue udah punya identitas walaupun hanya dengan menggunakan nama gue pribadi ya. Mungkin sebenarnya bisa aja sih, misalkan gue menggunakan sharing menjadi YouTuber. Nah, tapi kan bisa tertarget sih sebenarnya. Cuman gue lebih senang menggunakan nama sendiri tapi dengan identitas dari channel gue yang sudah jelas di banner channel gue itu. Nah, itu juga penting. Terkadang para YouTuber itu tidak memperhatikan untuk membuat channel banner YouTube-nya itu kadang-kadang suka nggak jelas gitu. Nah, itu dia 2 tips yang bisa gue sharing. 2 tips ini yang paling dasar banget untuk channel kalian mudah ditemukan sama orang lain ya, dan mudah dicari juga pastinya, dan mudah diingat juga. Jadi janganlah buat nama channel yang agak membingungkan atau panjang ya, dan juga pastikan temanya sesuai dengan judul channel kalian ya. Kalaupun mau menggunakan channel yang menggunakan nama kalian, usahakan banner dari YouTube kalian itu, banner dari channel kalian itu diberikan keterangan channel ini ngebahas tentang apa ya. Oke, gitu aja video dari gue. Berikutnya gue akan membahas di video berikutnya itu bagaimana cara mengembangkan channel YouTube. Nah, jadi jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kelanjutan dari video ini, karena di channel ini kita akan sharing tentang cara bagaimana menjadi seorang YouTuber. Nah, like video ini jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sukses terus buat semuanya, jangan patah semangat. Ingat, YouTuber yang sukses itu semuanya berawal dari nol ya. Gue Rian Fajrian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.